Bawaslu dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ira Permatasari di obrolan bareng Bawaslu. Ya, sobat, kali ini kita mau mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu perempuan dalam mengawal keadilan pemilu atau pilkada di Indonesia. Nah, di tema mengenai perempuan dalam mengawal keadilan pemilu dan pilkada di Indonesia ini, kita kedatangan bintang tamu sekaligus narasumber yang sangat amat teristimewa. Beliau merupakan anggota Bawaslu Republik Indonesia dan merupakan satu-satunya korbit perempuan yang menangani penanganan pelanggaran. Beliau adalah Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, setelah penerbangan kemarin cukup banyak turbulence. Iya kan? Iya. Kemarin sempat satu flight sama Ibu dan kita cukup ada beberapa perbincangan Ibu ya. Nah, Ibu, kita ngobrol santai aja Ibu ya. Gimana? Ini tentang tema kita kan perempuan dalam mengawal pemilu atau pilkada di Indonesia. Iya. Ya. Ini kan wanitanya selalu identik nggak sekuat lelaki ya Bu ya, baik dalam beberapa aspek termasuk kekuatan fisik atau kekuatan mental. Nah, tetapi realnya di lapangan Ibu ini merupakan anggota Bawaslu RI dan satu-satunya perempuan ya Bu ya, Iya. anggota Bawaslu RI ini. Dan kemudian Ibu malah menangani divisi yang cukup beresiko menurut saya, yaitu penanganan pelanggaran. Nah, Ibu boleh dong sharing sama kita kira-kira ini apa sih Bu strategi yang Ibu lakukan supaya Ibu bisa melakukan tugas ini dengan baik? Iya, apa ya? Memang konstruksi sosial masyarakat bahwa perempuan itu lemah perlu kita luruskan. Iya. Dan cara meluruskan itu memang seringkali tidak akan bisa berhasil hanya lewat kata-kata, tapi harus ada pembuktian, kerja-kerja konkret yang dilakukan oleh perempuan di seluruh aspek dalam interaksi sosial yang kita lakukan, baik itu di ranah-ranah private maupun juga di ranah-ranah publik. Nah, termasuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, jadi kita harus mengambil peran yang terlihat bahwa perempuan itu mampu bekerja dan diberi tugas apapun. Jadi sekeras apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan mampu mewujudkan harapan untuk memberikan atau mencapai pemilu dan pemilihan yang berkualitas, ya, baik dari sisi proses maupun juga hasil. Nah, bagaimana saya melakukannya? Tentu kerja-kerja ini kan tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi kerja-kerja kolektif, kolegial itu harus dikedepankan. Dan sebagai pemimpin divisi, agar mampu mengelola divisi ini dengan baik, tentu kita harus punya pengetahuan, pemahaman yang cukup dan juga ditambah dengan pengalamannya. Nah, sehingga kerja-kerja ini nanti bisa terarah, terfokus untuk mencapai tujuan penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Jadi kalau ditanya strateginya, ya kerja kelompok, kolektif, kolegial harus dikedepankan. Punya telisik ternyata setelah kita menelisik Ibu berdasarkan profil yang kita peroleh ini kan Ibu pernah sebagai menjadi ketua Panwaslu Kota Palu Sulawesi Tengah dan juga pernah menjadi ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Ibu ya. Tentu udah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang udah Ibu peroleh. Nah, Ibu boleh dong bagi-bagi cerita nih sama sobat Bawaslu. Kira-kira ini apa sih Bu yang hal-hal paling menarik nih Bu dalam menangani penanganan pelanggaran pemilu? Ya banyak ya. Kalau dicerita satu persatu nih waktunya nggak cukup. Yang paling menarik aja ya Bu. Karena kerja-kerja penanganan pelanggaran itu kan kerja-kerja untuk memberikan keadilan.
kerja-kerja untuk memastikan pemilu yang kita laksanakan itu benar-benar tanpa ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, prosesnya betul-betul dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga hasil pemilu itu bisa kita pastikan hasil yang lahir dari sebuah proses yang jujur, proses yang adil. Nah, memang tantangan kita di dalam penanganan pelanggaran itu adalah pertama, ketika kita berhadapan atau dihadapkan pada sebuah aturan yang tidak memadai untuk melakukan sebuah proses penegakan hukum yang baik. Misalnya ada aturan yang masih multitafsir, kemudian ada perbuatan yang dilarang tapi kemudian sanksinya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, kemudian perbedaan-perbedaan persepsi antara penegak hukum yang lainnya, ya. Kemudian juga dukungan masyarakat yang tidak optimal diberikan untuk mendukung kerja-kerja penegakan hukum, dan juga tantangan terberat kita kalau kita menangani kasus yang terkait dengan orang-orang yang punya kuasa, ya. Misalnya incumbent, ya, atau petinggi-petinggi partai yang mampu menekan, mengintervensi proses, atau juga ada pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat pusat yang kemudian ikut melakukan intervensi dan penekanan dalam proses penegakan hukum. Nah, itu semua tantangan bagi kita semua, dan itu sudah kita hadapi. Apalagi kalau dalam proses penanganan pelanggaran kemudian ada demonstrasi besar-besaran. Nah, itu saya kira tantangan yang harus kita lewati. Atau juga ketika kita melakukan penanganan pelanggaran, kita bertemu dengan orang-orang yang punya kedekatan dengan kita karena saudara kita, atau orang yang pernah menjadi atasan kita, atau orang yang dekat dengan kita, ya itu. Jadi ada misalnya terlapornya itu orang-orang yang secara emosional sangat dekat, itu tantangan berat juga buat kita. Jadi tetapi kalau kita tetap komitmen, tetap memegang teguh integritas, itu semua akan bisa kita lakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya ini, secara substansi apa sih Bu hakikat penanganan pelanggaran di pemilu atau pilkada di Indonesia? Penanganan pelanggaran ini kan bagian dari penegakan hukum, ya. Hakikat penegakan hukum itu adalah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, ya. Untuk siapa? Ya, untuk pemilih, ya. Kemudian juga untuk yang dipilih. Jadi tujuan penegakan hukum itu adalah untuk memberikan keadilan untuk pemilih dan juga untuk yang dipilih, agar pemilu yang jujur, pemilu yang adil itu bisa kita capai. Sehingga untuk mencapai itu harus ditunjang oleh beberapa faktor penting. Pertama, faktor regulasi, kemudian faktor penegak hukumnya, kemudian ketersediaan sarana pendukungnya, misalnya dalam penanganan pelanggaran, ya harus ada sekretariat, ruang persidangan yang baik, sekretariat Gakumdu, kemudian ruang persidangan, ya, kemudian ketersediaan anggaran, dukungan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum itu bisa baik. Nah, Sobat Bawaslu, kita juga tahu kan bahwa Bawaslu ini memiliki slogan bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Nah, ini tentu punya makna filosofis sendiri, ya. Lalu, menurut Ibu ini apa sih Bu makna keadilan bagi Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Keadilan itu sebenarnya adalah sebuah bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu, untuk bisa kita pastikan kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan memberikan keadilan kepada masyarakat, kepada pemilih, untuk menegakkan daulat rakyat. Nah, itulah di dalam kerja-kerja menegakkan keadilan, ya, terutama di dalam proses penegakan hukum ini harus bisa kita pastikan, pertama, pemilu
dari pemilihan itu berlangsung tanpa ada pelanggaran. Ya, karena jika pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan dengan melakukan terjadinya banyak pelanggaran, itu akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Nah, karena ketika proses penegakan hukum itu tidak dilakukan secara baik, maka akan ada yang merasa terzalimi, ya, yang merasa tidak adil dalam proses tersebut. Nah, ketidakadilan itu biasa muncul dalam sebuah kontestasi yang menghadirkan misalnya calon incumbent dan non incumbent, ya. Jadi itu pertama tidak ada pelanggaran, kemudian ketika ada pelanggaran proses penegakan hukumnya itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya Ibu ya, sudah berbagi dengan Sobat Bawaslu yang sekarang tentunya kita cukup sedih ya karena harus berpisah dengan Ibu Dewi di obrolan kali ini, tetapi nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya Ibu ya, di obrolan selanjutnya. Baiklah Sobat Bawaslu, gak terasa kita udah berada di penghujung acara dan saya Ira Permatasari sekaligus Ibu Dr. Ratna Dewi Betalolo pamit undur diri dari obrolan kali ini. Untuk Sobat Bawaslu jangan lupa like, komen, subscribe dan tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Terima kasih Sobat Bawaslu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.